Maria diangkat ke surga. Satu dogma atau ajaran resmi gereja harus diimani oleh umat Katolik, dan dogma ini seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain, baik bagi orang di luar gereja Katolik, kadang-kadang juga bagi orang di dalam gereja Katolik. Apa buktinya Maria diangkat ke surga? Saudara sekalian, ada banyak hal tidak bisa kita buktikan. Kalau semua hal harus bisa kita buktikan, maka tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi sesuatu yang kita kagumi. Ada banyak orang berusaha membuktikan bagaimana rahasia sulap, bagaimana orang dilindas oleh kendaraan besar tidak mati, bagaimana orang diikat tangannya, tahu-tahu dari dalam ruangan dia bisa lempar-lempar barang dan sebagainya. Kalau saya tidak mau cari tahu apa rahasia sulap itu, kecuali kalau saya mau belajar sulap, saya harus cari tahu. Tapi kalau saya tidak belajar, saya ingin menikmati misteri dalam sulap itu. Ajaib sekali. Kenapa begitu? Tidak usah cari tahu kenapa. Ajaib ya sudah. Bahagia bahwa hari ini saya dihibur karena ada pertunjukan seperti itu. Apa gunanya bagi kita tahu rahasianya lalu kita naik ke panggung, kita bongkar rahasianya. Oh, kamu nipu kok nih. Tidak. Sebenarnya dia melakukan trik. Memang bukan sebenarnya seperti itu. Ada triknya. Tetapi dia sedang menghibur. Orang yang sedang menghibur sedang berbuat baik. Kenapa harus dibongkar? Kenapa harus dikasih tahu bahwa oh ini loh rahasianya, dia sedang menipu kita. Pertanyaannya adalah, kenapa engkau mau nonton kalau sudah tahu nipu? Nikmati sesuatu tidak harus selalu tahu rahasianya apa. Tetapi Bunda Maria naik ke surga bukan sulap, bukan trik. Ini adalah tafsiran teologi yang diberikan oleh bapak-bapak gereja. Dan sebagaimana Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Maka gereja menentukan itu sebagai satu dogma, satu ajaran resmi, dan kita harus percaya. Romo, bagaimana kalau saya tidak mau percaya? Ya sudah, tidak dosa juga kok, tidak. Romo, bagaimana kalau saya tidak mau berdoa lewat perantaraan Bunda Maria? Karena saya percaya berdoa hanya lewat Kristus saja. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak ada yang maksa. Tetapi kalau saya mau lewat perantaraan Ibu Maria dan juga orang-orang kudus. Kenapa? Karena mereka yang paling dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan tentu suka mendengarkan doa orang yang dekat kepadanya, orang yang selalu ada di hadapannya. Ibu Maria bukan hanya dekat, ia adalah Ibu Yesus. Allah Bapa bersuka cita karena pernah ada satu orang yang taat total kepadanya, yaitu Ibu Maria. Taatnya total, tidak pakai ragu-ragu. Musa masih ada ragu-ragunya, tapi Ibu Maria total taat kepada Allah Bapa. Inilah orang yang paling dia sukai. Allah Putra mendapatkan darah dan tubuh dari Ibu Maria. Sebelum dia turun ke dunia menjadi manusia, dia tidak punya darah dan tidak punya tubuh. Tetapi akhirnya Ibu Maria memberikan darah dan tubuh kepadanya. Dan darah dan tubuh ini hari ini masih kita sambut. Karena Tuhan mau kita bersatu juga dengan Kristus secara nyata, yaitu menyambut tubuh dan darahnya. Dan tentu saja dengan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, kita juga bersatu dengan Ibu Maria. Karena dia yang memberikan tubuh dan darah. Ibu Maria adalah orang pertama yang terima komuni. Karena tubuh dan darah Kristus ada dalam dirinya. Dia orang pertama yang menerima Roh Kudus juga. Jadi kalau ada orang yang doanya hanya kepada Roh Kudus, mengagung-agungkan Roh Kudus, tetapi dia tidak mengakui Ibu Maria atau tidak menghormati Ibu Maria, kita akan bertanya, Roh Kudus mana yang dia hormati kalau demikian? Dan Ibu Maria pertama kali menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus bersuka cita juga sebab Bunda Maria menyediakan rahimnya
untuk menjadi tempat kediamannya, sehingga buah kandungannya boleh dilahirkan. Gereja menafsirkan yang melahirkan yang Maha Kudus itu haruslah dia juga naik ke surga. Tidak boleh sampai tubuhnya hancur di bumi ini. Apakah benar ada peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga, ada orang menyaksikannya? Yesus bangkit juga tidak ada orang menyaksikannya. Tetapi kita percaya lewat apa? Lewat apa yang dituliskan oleh murid-muridnya. Bagaimana Yohanes pada bacaan pertama hari ini bisa menuliskan ada seorang wanita yang begitu indah, begitu berkuasa, begitu berkenan kepada Tuhan. Dia yang melahirkan seorang penyelamat, dikejar-kejar oleh naga, dan juga akhirnya dia selamat. Dan anak yang dia lahirkan boleh menjadi penguasa surga dan bumi. Bagaimana Yohanes bisa menuliskan ini kalau dia tidak mempunyai inspirasi dari Tuhan sendiri? Dan wanita manakah yang dia maksud? Anda cari sampai kapanpun juga, jawabannya adalah Ibu Maria, bukan orang lain. Yohanes selain dia mendapat inspirasi dari Tuhan, tentu dia juga adalah orang yang paling kenal dengan Ibu Maria. Kenapa? Karena Yesus menyerahkan Ibu Maria kepada Yohanes. Memang tidak terbukti di Alkitab bahwa itu adalah Yohanes, tetapi ada seorang murid yang dikasihi. Kita tafsirkan dia adalah Yohanes. Tidak terbukti Yohanes memang, tapi tidak semua hal saya katakan harus dibuktikan. Kita bisa melihat tingkah laku Yohanes selama mengikuti Yesus, dia seperti apa. Dan Yesus hanya menyerahkan ibunya kepada si Yohanes ini, bukan kepada orang lain. Kalaupun dia punya saudara, kenapa dia tidak serahkan kepada saudaranya? Kenapa dia justru serahkan kepada murid yang dia kasihi? Dari sini juga kita menafsirkan bahwa Yesus sebenarnya tidak punya keluarga lain selain Yosef, Maria. Yosef sudah meninggal. Jadi dia serahkan ibunya kepada siapa? Kepada orang yang paling dia percayai, paling dia kasihi. Dia tahu bahwa orang ini akan merawat ibunya dengan baik. Dan kenyataannya dalam Alkitab dikatakan bahwa Ibu Maria hidup bersama-sama dengan para rasul. Mereka merawat ibu Yesus seperti mereka memperhatikan Yesus. Karena ini adalah ibunya, sangat terhormat. Maka kita sebagai murid Yesus, harusnya kita mempunyai hati seperti para rasul, memperhatikan ibunya. Ada banyak misteri di dalam ajaran iman kita yang tidak bisa kita buktikan. Nah, salah satu misteri yang besar ini adalah gereja menentukan bahwa Ibu Maria haruslah juga ada di surga. Tubuh maupun jiwanya ada di surga. Dan kita tidak mencoba untuk membuktikannya. Kita percaya kepada tafsiran para teolog. Siapakah kita sampai kita menilai tafsiran para teolog yang sudah mendapat kuasa Tuhan? Dalam bacaan kedua juga sangat jelas dikatakan bahwa Kristus adalah yang sulung yang naik ke surga. Sesudah itu adalah orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadi miliknya. Siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Tentu Ibu Maria, bukan orang lain. Sampai disalib pun Ibu Maria masih mengikuti Yesus. Dan dalam Injil hari ini dikatakan Ibu Maria melantunkan satu kidung yang indah sekali. Dia katakan, mulai sekarang segala bangsa akan menyebut aku yang bahagia. Benarkah Ibu Maria berbahagia? Tergantung kita nilai dari sudut pandang mana. Kalau kita nilai dari sudut pandang manusia, dia mungkin tidak bahagia. Anak gadis umur 13 tahun tiba-tiba disuruh menjadi seorang ibu tanpa suami. Dan harus menanggung resiko, mungkin dia dikecam orang, mungkin dia dibunuh orang juga karena dia hamil di luar nikah. Dan dia harus tetap menjaga kandungannya. Dan dia tidak boleh kasih tahu orang macam-macam bahwa oh ini Roh Kudus dan sebagainya. Kalau dia katakan, orang tidak percaya juga. Orang akan anggap dia gila. Kalau anak-anak kita misalnya ya, jangan sampai terjadi ya, anak remaja kita suatu hari tiba-tiba, mama saya hamil. Hah? Hamil? Siapa? 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 Oh, ibunya tanya kan, panik luar biasa. Roh Kudus, ma. Anda percaya itu? Mungkin susah. Ibu Maria mungkin tidak obrol kata-kata seperti itu. Karena percuma orang tidak percaya. Tetapi dia percaya. Dia sungguh percaya.
Bahagiakah seorang ibu yang sudah hamil besar? Katanya yang dia kandung adalah anak Tuhan, Raja semesta alam, tetapi melahirkan di kandang kuda saja. Kemudian sesudah melahirkan dia harus mengungsi lagi ke tempat yang jauh, ke Mesir, ke tanah musuh. Bahagiakah itu? Dan yang paling tragis adalah dia harus melihat putranya dibunuh orang tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda mau memahami lebih dalam lagi tentang perasaan Ibu Maria, cobalah suatu kali pergi ke Goa Maria Air Sani, Goa Maria kita yang kita singkat sebagai Gomas. Di situ ada jalan salib Bunda Maria. Doanya ada dua bagian. Satu bagian adalah kata-kata dari Ibu Maria sendiri. Bagaimana dia melihat putranya disiksa orang. Bagaimana dia melihat murid-murid lari. Bagaimana dia melihat orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana dia melihat Pilatus ragu-ragu harusnya membebaskan Yesus, tetapi tidak, hanya karena dia takut kehilangan kekuasaan. Kita bisa membaca, memahami bagaimana perasaan Ibu Maria. Di mata manusia itu tidak bahagia sama sekali, tetapi di mata Tuhan dia adalah orang yang paling berbahagia. Dan di mata orang beriman dia juga orang yang paling berbahagia. Maka dia katakan, mulai sekarang sekalian bangsa akan menyebut aku yang bahagia. Bahagia bukan selalu kalau kita senang-senang, saudara sekalian. Diberkati oleh Tuhan bukan selalu kalau kita senang-senang. Ada banyak orang suka mengatakan kalau dia dapat uang, oh dapat berkat dari Tuhan. Kalau dia dapat pekerjaan baru, oh dapat berkat dari Tuhan. Kalau keluarganya rukun, oh dapat berkat dari Tuhan. Kalau demikian, yang buruk-buruk bukan berkat Tuhan dong. Kalau bukan berkat Tuhan apa dong? Kutuk. Kalau demikian Yesus dikutuk. Tidak. Dia mendapatkan berkat Tuhan lewat salibnya. Yaitu apa? Tuhan menyelamatkan seluruh umat manusia. Berkat adalah satu paket yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan bagi kita, menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi jangan dibalik, jangan mengatakan bahwa Tuhan senang kalau kita susah. Tidak. Tuhan senang kalau kita dalam kesusahan pun tetap bersandar kepadanya. Dalam kesusahan pun kita tetap berharap kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan senang. Bukan Tuhan senang kita susah. Dan orang yang dalam keadaan senang-senang biasanya susah dekat kepada Tuhan, susah berharap kepada Tuhan. Orang yang dalam keadaan susah kadang-kadang juga menyalahkan Tuhan justru. Padahal dalam kesusahanlah kita mempunyai cukup motivasi, cukup dorongan untuk bersandar pada Tuhan daripada menyalahkan Dia. Orang lapar yang berharap akan makanan, orang kenyang tidak. Orang lapar yang berharap, orang susah yang berharap pertolongan, orang menangis yang berharap hiburan. Jadi Bunda Maria mendapat satu paket berkat, yaitu boleh menjadi ibu Tuhan, boleh juga menderita bagi kemuliaan Tuhan. Dan tentu saja bagi kemuliaan kita. Karena kita pun dimuliakan karena pengorbanan Ibu Maria. Sayang sekali sampai hari ini ada banyak orang tetap mencela Ibu Maria. Dan itu kasihan sekali menurut saya. Ada seorang remaja 17 tahun. Dia sudah tamat sekolah di Indonesia. Sejak kecil dibaptis Katolik. Tetapi dia tidak belajar banyak seperti pada umumnya orang Katolik. Tidak mengerti banyak tentang ajaran gereja Katolik. Karena mungkin di gereja khotbah terlalu singkat. Mungkin romonya yang dikhotbahkan yang politik saja. Ribut dengan teroris yang tertembak, siapa namanya. Lalu Injil nggak dibahas sama sekali. Bacaan pertama, kedua nggak dibahas sama sekali. Yang dibahas malah pengepungan polisi kepada teroris. Apa gunanya buat umat? Saya tidak pernah mau cari tahu siapa sih yang tertembak. Ngapain cari siapa yang tertembak? Atau yang itu sudah tertembak belum? Tidak usah cari. Yang penting adalah kalau ada gerakan seperti ini, yaitu menangkap para teroris, itu artinya minimal kejahatan-kejahatan dikurangi. Ketika orang-orang jahat sudah ditangkap atau mungkin dibunuh, minimal kejahatan berkurang. Itu yang kita lihat. Dan kita bersyukur bom yang harusnya meledak tidak jadi meledak karena sudah diamankan. Orang yang bisa merakit bom sekarang dia tidak bisa merakit bom lagi, tetapi merakit hukuman dalam penjara tentu saja.
Kalau kita ingin sekali nama-nama tertentu tertangkap lalu dia dibunuh misalnya, ini namanya kita ingin menghukum orang. Tuhan tidak mengajar kita untuk menghukum orang, tetapi mengajar kita untuk berharap supaya kita mengurangi kejahatan, baik pada diri orang lain maupun pada diri kita sendiri. Berkat Tuhan adalah satu paket, sesuatu yang kita rasakan bahagia maupun yang tidak bahagia. Sesuatu yang tidak bahagia kalau kita pikul terus, ya membuat kita terus tidak bahagia. Tetapi kalau kita bersandar pada Tuhan, kita mau menyerahkan, kita bisa bahagia. Bapak Ibu coba bayangkan, suatu hari di depan rumah kita, depan pintu, ada segundukan besar pupuk kandang. Reaksi apa pada diri kita? Ada 3. Pertama, kita tidak pernah memesan pupuk kandang itu, atau kita tidak tahu siapa yang mengirimnya, tidak tahu siapa yang usil. Kedua, kita bingung bagaimana menyingkirkan pupuk itu. Mau minta tolong siapa? Minta tolong orang belum tentu orang mau juga. Yang ketiga, kita sangat terganggu oleh baunya. Nah, sekarang bagaimana kita bereaksi? Tergantung kita. Kalau kita hanya mencari tahu siapa sih yang buat seperti ini, maka kita akan buang-buang waktu percuma. Saya pikir tidak seorang pun yang berharap tiba-tiba dalam hidupnya terjadi satu hal yang buruk. Terjadi perceraian, sakit penyakit, kebangkrutan, perpecahan keluarga. Tidak ada seorang pun yang merencanakan hal seperti itu atau berharap hal seperti itu. Biasanya terjadi mungkin karena kesalahan kita, mungkin juga karena kesalahan orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Itu seperti segundukan pupuk kandang yang bau yang ada di dalam hati kita, tapi dikirim orang. Kedua, kalau trauma-trauma seperti itu kita simpan dalam hati, dendam kita, trauma kita simpan dalam hati, ini sama saja seperti orang yang tadi itu mengambil pupuk kandangnya, ambil sedikit taruh di kantong kiri, taruh kantong kanan, taruh saku kiri, saku kanan, lalu simpan di mana-mana, masuk ke dalam tas lagi, tas besar dipikul kemana-mana misalnya. Apakah orang sekeliling kita akan bahagia melihat kita memikul beban seperti itu? Pertama, mereka akan terganggu oleh sifat kita yang aneh karena kita trauma. Takut ini, takut itu, emosian, gampang curiga, gampang menghakimi orang. Dan semua itu dihasilkan karena trauma-trauma masa lalu. Sesuatu yang buruk yang tidak kita buang, tetapi kita pikul kemana-mana. Tetapi sebaliknya, jika kita memberikan reaksi yang baik, meskipun gundukannya besar, tapi saya mau menyekopnya, mengambilnya sedikit demi sedikit, saya buang di halaman belakang rumah saya. Lama-lama dia habis. Dan apa yang terjadi? Halaman belakang rumah saya akan tumbuh pohon yang bagus, bunga-bunganya menjadi subur, buah-buah juga ranum, bagus, menyenangkan orang. Padahal dari pupuk kandang yang bau. Kalau saya mau membuangnya. Setelah kita berhasil membuang trauma masa lalu kita, melupakan mungkin sulit ya, sulit melupakan dendam, sulit melupakan kesalahan orang. Tetapi tidak lagi mau mengingatnya atau tidak lagi mau menghadirkan dia dalam pikiran kita, ini sudah bagus. Artinya meskipun dia pernah bersalah pada saya, mungkin suami atau istri, tetapi saya mau kembali memandang dia sebagai orang yang baru seperti dulu lagi, yaitu orang yang tidak menyakiti saya. Meskipun saya tahu dia pernah menyakiti saya, tapi saya mau memperlakukan dia dengan lebih baik lagi. Dulu ketika baru menikah, saya bersikap baik sebagai seorang istri, saya bersikap baik sebagai seorang suami. Sekarang setelah dia bersalah, saya maafkan dia dan saya tetap memperlakukan dia dengan baik meskipun saya tahu dia tidak baik. Itu namanya membuang trauma. Itu namanya sudah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu diri kita dan diri orang lain. Coba saudara, apakah orang senang bertemu dengan kita meskipun ada alasannya ya? Tiap ketemu dia, aduh mukanya kok tidak enak dilihat ya, mata, hidung, mulut kumpul jadi satu seperti itu ya. Orang Cina bilang itu kualian ya. Kualian itu muka pare ya. Tahu pare seperti apa ya? Kumpul jadi satu. Apakah orang bahagia? Kenapa mukamu seperti itu? Setahu saya waktu dulu tidak seperti itu, cantik kok, kulitnya mulus kok. Saya tahu kok dulu kembang desa kok sekarang jadi kembang tahu. Maksudnya kulit tahu ya, dikumpul jadi satu itu. Oh, saya ada alasan.
Karena suami saya berbuat jahat pada saya, karena istri saya berbuat jahat pada saya, karena anak saya berbuat jahat pada saya, karena orang tua saya berbuat jahat pada saya. Apakah karena alasan itu lalu orang lain juga kau ajak ikut menderita seperti itu? Dan apakah kita suka dekat-dekat orang seperti itu? Kita tidak suka. Memang seharusnya kita kasihan kepadanya, kita nasihati dia, kita hibur dia. Oke, kalau sekali dua kali dihibur tetap tidak baik-baik, tetap seperti itu, apakah Anda akan bertahan terus? Mungkin tidak. Anda sudah pakai segala macam usaha untuk menghibur dia. Kalau perlu, I love you full misalnya. Tetap aja enggak. Tetap aja muka kumpul jadi satu. Apakah bahagia? Tidak bahagia. Ibu Maria orang yang menderita, tetapi apakah dia tunjukkan penderitaannya? Tidak. Dia tetap setia mengikuti Yesus. Dan orang seperti inilah yang dihargai begitu lebih oleh Tuhan sendiri. Dan lewat pikiran-pikiran, lewat tulisan-tulisan para teolog, orang-orang yang terpilih, gereja lalu menentukan bahwa Ibu Maria juga harusnya diangkat ke surga. Ibu Maria diangkat ke surga, ini adalah harapan bagi kita bahwa siapapun yang taat kepada Tuhan seperti Ibu Maria, yang setia kepada Tuhan seperti Ibu Maria, mempunyai kesempatan dimuliakan seperti Ibu Maria. Nah, anak perempuan yang tadi itu, akhirnya karena tidak belajar banyak, akhirnya dia menentukan dia mau keluar negeri, mau sekolah. Di luar negeri dia juga tidak diurus oleh orang Katolik. Biasa kan orang Katolik itu suka cuek-cuek. Yang kita lihat saja di sektor di mana itu cuek-cuek. Orang yang hadir ya itu-itu saja, yang lainnya tidak hadir. Suatu hari dia masuk di satu kelompok yang bukan Katolik. Di situ dia diajar untuk belajar Alkitab, membaca Alkitab dan membahas segala sesuatu. Dia senang sekali karena merasa menemukan rumahnya. Akhirnya dia juga dibaptis masuk gereja yang lain. Setelah dia menikah, dia berpikir dia bisa mengubah suaminya yang Katolik menjadi sama seperti dia. Dia coba seperti apapun, tidak. Karena yang Katolik itu meskipun tidak tahu banyak tentang Katolik, meskipun ke gerejanya jarang-jarang, ternyata tidak mau pindah. Mereka sering pindah kota karena tugas. Nah, yang buat dia bingung adalah setiap pindah kota dia harus cari gereja baru. Dan anehnya begitu masuk gereja yang baru itu, ajarannya beda, tafsirannya bisa beda-beda. Kalau Anda mau tahu, di Amerika sekarang ini ada sekitar 28.000 sekte yang bukan Katolik ya. Itu yang terhitung, belum lagi yang diam-diam di bawah tanah tidak terhitung. Dan 28.000 ajarannya beda-beda. Mereka diinspirasi oleh Roh Kudus yang mana? Kalau rohnya sama, kenapa ajarannya ada 28.000? Dia mulai bingung, saya ke gereja mana, masuk sini beda, masuk situ beda. Tetapi hanya satu gereja yang dia masuk dimanapun juga, ajarannya sama, pemimpinnya sama, peraturannya sama, tidak berubah. Sekali tidak boleh aborsi, tetap tidak boleh aborsi. Sekali menikah tidak boleh bercerai, tidak boleh bercerai. Tidak pakai segala macam kompromi, cuma satu. Dan dia tahu itulah gereja Katolik. Karena kita dijiwai oleh satu roh yang satu dan sama dari dulu sampai sekarang sama. Bukan dijiwai oleh roh-roh yang begitu banyak, yang ada banyak kaitannya kepentingan diri sendiri. Dia masuk ke gereja Katolik dan dia mulai belajar. Dulu tidak belajar, sekarang mulai belajar. Sekarang dia tahu bahwa tubuh Kristus bukan lagi roti biasa, tapi ini sungguh-sungguh adalah tubuh Tuhan yang tidak boleh diabaikan, yang kalau disambut dengan tidak baik berdosa. Sekarang dia tahu bahwa kenapa gereja melarang orang bercerai. Dia sudah tahu itu. Dulu tidak tahu. Dulu anggap, oh gereja ini tidak tahu penderitaan kita sih. Coba dia sendiri yang menikah seperti saya. Tentu dia tidak tahan. Dia tahu mengapa kita begitu mencintai Maria. Dulu dia diajar untuk tidak mencintai Maria, untuk mengecam Maria. Padahal Maria tidak salah. Sekarang dia tahu dan dia balik lagi ke gereja Katolik. Bapak Ibu, kita mempunyai harta yang luar biasa, yaitu roh yang satu dan sama. Ajaran gereja Katolik tidak banyak perubahan. Ada perubahan sedikit-sedikit menurut kepentingan zaman. Misalnya dulu gereja mengatakan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Artinya harus dibaptis baru selamat.
Tetapi sekarang gereja mengatakan siapa saja yang melakukan perintah Tuhan, percaya pada Tuhan, entah apapun bentuknya Tuhan itu, percaya kepadanya, tidak berbuat dosa, mau mengampuni orang-orang itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Tetapi siapa yang berbuat jahat, dia akan dihukum. Anak perempuan ini ketika dia di gereja lain diajarkan bahwa kalau engkau dibaptis saja, engkau pasti selamat. Jadi tidak disebut yang berikutnya apa? Yaitu kalau engkau berbuat dosa bagaimana? Tetap selamat karena sudah dibaptis. Dosanya diambil oleh Yesus. Kalau pikir dengan pikiran logis saja, mungkinkah, adilkah Tuhan seperti itu? Orang berbuat jahat tetapi tidak dihukum hanya gara-gara Yesus sudah mati bagi dia. Jadi kalau kita mempunyai logika yang baik, harusnya kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Yang jahat pasti dihukum, yang baik pasti diberi pahala. Artinya Tuhan mau kita ikut bekerja sama. Tuhan mau kita ikut mengambil bagian dalam penderitaannya. Paulus sangat jelas mengatakan kita harus melakukan bagian kita, atau kita harus menderita karena bagian kita belum selesai. Bagian Yesus sudah selesai. Bagian kita memang belum selesai karena kita masih hidup dan berjuang di dunia ini. Ibu Maria diangkat ke surga. Anda mau percaya atau tidak masalah. Tetapi satu hal yang harus kita percaya adalah Tuhan pasti menghargai dan memuliakan orang yang sungguh-sungguh setia dan taat kepadanya. Dan yang kita tahu, orang yang sungguh setia dan taat pada Tuhan adalah Ibu Maria. Ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini juga masalah. Ada banyak orang tidak terima. Bagaimana bisa menjadi ibu Tuhan? De facto Ibu Maria adalah ibu Yesus. Betul kan? Ibu Yesus, ibu biologis. Tetapi Yesus juga adalah Tuhan. Maka dia adalah ibu Tuhan. Bukan berarti Maria melahirkan Tuhan. Dia melahirkan Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Maka dia adalah ibu Yesus. Yesus mempunyai profesi tukang kayu, Maria adalah ibu tukang kayu. Kan betul? Kalau Yesus adalah seorang penyembuh, Maria adalah ibu penyembuh. Dan Yesus adalah Tuhan, maka tidak heran Maria adalah ibu Tuhan juga. Bukan berarti dia melahirkan Tuhan. Saya pikir kita tidak akan sebodoh itu mengatakan bahwa Ibu Maria melahirkan Tuhan. Tidak. Ketuhanan bukan dia yang lahirkan, karena Maria pun dilahirkan oleh Tuhan. Dia pun diselamatkan oleh Yesus. Tetapi dia melahirkan kemanusiaan Kristus. Tapi juga tidak perlu sampai kita membeda-bedakan. Ibu Maria adalah ibu Yesus yang manusia. Repot sekali. Kenapa harus demikian? Dia adalah ibu Tuhan. Dan ini Elizabeth yang ngomong. Bagaimana Elizabeth bisa ngomong seperti ini? Kita lihat ada bacaan tadi. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang satu dan sama itu. Bukan roh yang 28.000 itu. Bukan. Dan anaknya pun bisa merasakan melonjak kegirangan melihat Ibu Maria datang. Ketika malaikat memberikan kabar kepada Maria, dia katakan, salam engkau yang terberkati. Dalam bahasa Latin sangat jelas, ya, bahasa Latin, Ave Maria, gratia plena, rahmat yang penuh, melimpah. Penuh berarti tidak bisa diisi lagi, sudah melimpah. Kalau penuh dengan rahmat, maka tidak ada dosa. Inilah maksudnya Maria dikandung tanpa noda asal. Dominus tecum, Tuhan besertamu. Dan siapa yang ngomong? Malaikat yang ngomong. Kalau saya mengatakan Tuhan sertamu, ya ini saya yang ngomong. Tapi dalam misa kalau saya katakan itu adalah Tuhan yang ngomong. Dalam misa kudus saya mewakili Tuhan. Tuhan sertamu, maka sungguh Tuhan menyertai engkau. Tapi yang beda pada kita adalah gratia plena. Kita tidak ada itu. Rahmatnya penuh. Jadi tidak ada dosa. Jadi barang siapa masih belum bisa mencintai Maria, saya pikir kasihan sekali. Dan marilah kita bersama-sama memperbaiki kualitas kehidupan rohani kita. Belajar pada Ibu Maria. Agar kita pun kelak boleh menikmati kemuliaan yang sempurna seperti yang Maria sudah nikmati. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Amin.